Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Bisnis dari Universitas Jakarta. Berhubung ini podcast pertama saya, pasti di dalam video ini akan banyak sekali kekurangannya, jadi mohon dimengerti ya teman-teman. Oke, pada hari ini saya kedatangan narasumber dari salah satu perusahaan ternama di Jakarta nih, yang bergerak di dalam bidang restoran ya. Dan tema hari ini yang akan saya bawakan yaitu tentang kepuasan kerja. Jadi boleh langsung masuk aja bintang tamu kita hari ini, boleh silahkan. Halo Mbak. Ya, selamat malam Mas. Malam. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Mas atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast saya. Perkenalan dulu kali ya Mas, saya Putri Sari Aprilia dari Universitas Jakarta, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah perilaku organisasi, di mana tugasnya itu saya disuruh mewawancarai salah satu anggota atau struktural organisasi. Mungkin sebagai pembuka, Masnya boleh perkenalan dulu kali ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Ya. Umur saya 25 tahun. Saya bekerja di salah satu restoran ternama di Jakarta. Itu saya bekerja selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Lumayan lama ya Mas Rahmat ya. Berarti Mas Rahmat ini kerjanya di restoran ya, di bidang pelayanan ya. Oke. Langsung ke topiknya aja kali ya. Isu-isunya di teori kepuasan kerja ini kan ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu betah di pekerjaannya atau tidak betah di pekerjaannya, atau mungkin karena gajinya. Nah, selama Mas Rahmat kerja nih, gimana sih pengalaman kerja Mas Rahmat di restoran? Boleh saya tanya? Boleh. Saya tahu. Pengalaman saya kerja di restoran ini, tadi Mbak Putri bilang mungkin nyaman enggaknya ya. Kan, ya. Jadi yang bikin nyaman itu ya salah satunya akan kerja kita, ya kan. Akan kerja kita, kalau kita kerjakan kerjanya enak, mungkin kan itu juga sesuatu yang bikin kita nyaman gitu ya kan. Kalau ngomongin tentang pekerjaan itu pasti semua pekerjaan itu berat ya kan. Tapi di situ kalau atasan kita enak, teman kita enak, kita kan bisa merangkul, otomatis kita juga mau gak mau betah. Karena betah karena teman-teman kita yang welcome gitu ya kan, gitu. Yang bikin gak betahnya mungkin ya gak nyamannya karena mungkin salah satunya gak kompak juga bisa ngaruh ya kan. Ada anak baru mungkin gak dirangkul, jadi bisa dibilang kawan baru itu keluar masuk Mbak Putri gitu ya kan. Keluar masuk karena dia tuh baru pertama kali masuk, dia nggak dibimbing gitu, langsung terjun langsung ke area, jadi kan dia nggak tahu yang namanya kita kan di bidang jasa restoran ya kan. Termasuk salah satunya bikin tamu itu nyaman. Nah, dalam arti dalam kutip, anak baru itu baru masuk langsung terjun ke area, dia kan bingung, jadi nggak tahu. Itulah yang bikin anak baru itu mungkin nggak betah, harus langsung keluar gitu kan. Jadi menurut kalau tanya kenapa saya bekerja di restoran itu cukup lama ya kan. Selama pandemi ini kita itu kerja itu menurut saya diporsir Mbak Putri ya kan. Jadi yang dulunya itu kerja kita ada shiftnya, masuk pagi istirahat sore, masuk lagi sore lagi, yang siang masuk, ini mah enggak Mbak Putri. Jadi kita tuh masuk pagi ya kan, sampai non-stop tuh istirahat paling cuman sebentar doang, makan doang. Iya. Pagi sampai malam ya kan gitu. Jadi lumayan menguras tenaga juga. Lumayan, ya. jadi waktunya berarti habis di tempat kerja ya. tuh dari pagi kita itu ketemu malam di kerjaan itu doang.
Itu tuh yang bikin kita nggak betah. Di sisi lain, kalau kita mau keluar juga kan, keluar dari Bandar Jakarta nih ya kan, keluar dari perisis mungkin ya kan, yang lain kan, gaji juga dimulai dari nol. Di situ yang bikin beratnya ya kan. Mungkin ya kita kan punya pengalaman di bidang jasa mungkin ya kan, kalau kita nggak kuat nih, kita mungkin bisa merilis usaha kecil-kecilan dulu ya kan. Kita kan udah punya basic nih, udah punya pegangan sebagai server. Jadi supaya pembeli itu nyaman, jadi kita tuh udah tahu caranya gitu, kayak gimana, triknya apa gitu. Jadi kita tuh udah punya modal ngomong lah. Jadi itu sih Mbak Putri. Kalau berbicara soal gaji ya Mas Rahmat, seperti tadi yang Mas Rahmat bilang kan katanya anak baru banyak yang keluar masuk. Itu faktor dari apa ya? Dari gaji atau dari waktu ya? Nah, terus salah satunya waktu juga bisa dibilang Mbak Putri. Karena apa yang tadi saya bilang dari awal, itu waktu tuh kita tuh diporsir banget. Nah, jadi satu hari tuh kita tuh tidak sering itu gitu di tempat kerja kita gitu. Jadi kita itu waktu tuh benar-benar cepat kerja kita gitu ya kan. Jadi mungkin anak baru itu yang bisa dibilang keluar masuk kerja itu karena waktu. Nah, jadi dia tuh mikirnya mungkin dia seorang kerja enak nih ya kan, pulang sore nih. Enggak, beda. Nah, seorang tuh bukan kayak di PT mungkin ya kan. Oke Mas Rahmat, berbicara tentang kepuasan kerja ya, apa Mas Rahmat puas dengan gajinya mungkin di perusahaan ini, apa mungkin sesuai sama kerjanya Mas Rahmat? Kalau ngomongin gaji sih ya menurut saya sih nggak sesuai apa yang kita kerjakan selama ini. Karena kenapa ya kita dibilang nggak sesuai, karena kita tuh dari pagi ketemu malam Mbak Putri. Jadi kalau ngomongin gaji itu menurut saya kurang. Nah, jadi kalau bisa sih mungkin triwulan 3 bulan sekali dikasih bonus lah gitu ya kan. Karena selama pandemi ini kan saya juga bisa paham sih ya kan, karena pandemi ini kan mungkin ya omset kurang jadi ya kan. Jadi kan menurut saya selama ini pandemi kan udah lumayan hilang nih ya kan. Jadi mungkin lah salah satunya naikin gaji karyawan gitu, supaya karyawan itu puas itu betah ya gitu sih Pak. Kalau kita ngomongin betah sih ya benar sih ya, gimana ya, gaji kita nggak sesuai tapi kita masih ada di tempat kerjaan itu ya kan. Jadi kita kalau mau resign juga kita dimulai dari nol Kak Putri ya kan. Kita ngelamar di kerjaan kita yang baru ya kan, dari nol lagi, gaji nol juga. Kita itu harus apa namanya, bisa dibilang membaur lah ya kan, suasana yang baru gitu. Mending kita ketemu kerja yang enak ya kan, kayak yang kerja kita yang dulu gitu ya kan. Namanya juga pekerjaan ya kan, namanya kita juga mau memulai ya kan, memulai suasana baru ya. Mungkin kita juga butuh butuh adaptasi mungkin ya, gitu sih begitu. Yang bikin beratnya masih bertahan tuh ya karena keadaan. Jadi bisa kita simpulkan ya, kepuasan kerjanya itu terletak di kebersamaannya ya. Cuman kalau masalah betahnya mungkin karena butuh ya. Betul. Mungkin Mas Rahmat planning kedepannya mungkin akan terus berinovasi di tempat kerja Mas Rahmat yang sekarang, atau mungkin Mas Rahmat ada planning yang lain? Planning sih pasti semua orang juga pasti ada. Gak mungkin orang tuh ya kan, orang itu nggak mungkin mau standar di kerjaan dia yang lama, nggak mungkin. Pasti kan semua orang tuh pasti ada masanya ya kan. Jadi kalau planning saya ke depannya, mungkin yang saya bekerja selama 7 tahun itu menurut saya waktu yang lama tuh, bukan waktu yang sedikit. Betul, pastinya kan saya udah punya bekal lah, punya ilmu. Jadi saya tuh sekarang fokusnya menabung. Jadi setiap gaji per bulan itu saya sisipin buat saya segini, buat sehari-hari saya segini, buat libur segini. Juga tabungan ada pastinya sisihin, supaya apa, nanti pas pada saat waktunya saya keluar dari restoran ini, saya udah punya pegangan itu, saya udah punya tabungan untuk apa, mulai usaha sendiri, usaha baru gitu ya kan. Mungkin ya namanya kita merintis usaha baru
pasti kan yang terkecil dulu Iya. ya kan. Dan juga saya pasti ya nggak jauh-jauh di bidang apa namanya, bidang jasa, karena kan saya kan pada di bidang jasa, nggak mungkin dong saya buka bengkel gitu ya kan, nggak masuk dong Mbak Oh Putri. iya betul. Mas mau makan, mas makan apa, makan obeng kan nggak mungkin, nggak bisa kan gitu. Iya betul. Dan saya mau mulai usaha yang kecilan, jadi saya tuh biar ngerasa jadi owner seperti apa gitu kan. Mungkin ya kerjaan yang ngikut orang mah dari pagi keluar malam tiap hari kayak terus. Di saat kita kerja sendiri, saya mau berangkat pagi pulang sore. Nah gitu Mbak Putri. Jadi saya planningnya sih kayak gitu, nanti kalau pada saat saya udah menemui titik jenuh, saya bikin usaha sendiri kecilan itu. Oke. Boleh minta kesimpulannya sepertinya Mas Rahmat ya, mungkin untuk orang-orang atau di luar, orang-orang yang di luar sana mungkin yang kerjanya seperti Mas Rahmat, mungkin ada salah satu trik gimana cara menanggapi tentang kepuasan kerja ya. Nah, jadi triknya sih gini ya. Jadi kita itu kerja itu ya kita harus melihat juga. Nah, mungkin namanya anak baru ya kan, itu jangan disuruh dulu baru ngelakuin gitu. Nah itu salah menurut saya. Kan ya kita kan sering berjalan waktu kan, kita ngeliat dulu nih apa yang seniornya kita lakukan. Oh kayak gini, lihat dia kerja, oh kayak gitu, oh berarti juga saya juga harus lakukan kayak gini. Jadi yang terpenting sih kita harus punya inisiatif tersendiri ya kan. Kita kalau kerja disuruh-suruh itu berat kerja kita apa namanya, lagi kayak gini berdiri bengong disuruh, lagi kayak gini disuruh. Itu karena apa? Itu karena kurangnya inisiatif tersendiri ya kan. Dan bikin gak nyaman juga dia sendiri sebenarnya Mbak Putri, karena dia tuh nggak apa namanya, enggak menempatkan dia tuh bahwa dia tuh kerja di tempat orang gitu kan. Kalau kita kerja di tempat orang kan kita harus mengikuti alur, mengikuti aturan, ngomong ini makranya SOP lah ya kan. Iya betul. Jadi sebelum disuruh tuh kita tuh harus punya inisiatif. Nah temen tuh lagi kerja kayak gini, nah apa yang belum dilakuin nih, kita bantu. Nah kalau kita malu nggak tahu apa Pak, mas satu kayak gimana mas, kayak gimana. Nah jadi jangan malu bertanya, kan patah berbicara, malu bertanya sudah jalan. Nah gitu. Jadi gitu sih Pak. Ya. Terima kasih ya Mas Rahmat sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk yang lainnya ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Selamat malam.